Halo guys, selamat datang di channelnya Haji Jime. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih kalian tutorial ganti busi. Ya, pasti kalian banyak yang bilang bahwa ngapain ganti busi dibikin tutorialnya. Kan semua orang bisa. Belum tentu, karena singkat cerita teman saya tuh kemarin baru beli Vespa. Nah, Vespanya tuh udah sekitar 2-3 hari nggak dinyalain. Terus akhirnya mogok, dia nanyain ke temennya, coba ganti businya. Dan dia nanyain ke saya gimana sih cara ganti busi. Nah, berarti kan ada juga yang belum bisa ganti busi. Nah, nggak ada salahnya aku ngasih tutorial ganti busi gitu. Nah, sekarang kita langsung aja bikin tutorial ganti busi. Nah, sekarang kita mulai tutorial ganti businya. Yang paling pertama adalah siapin dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu cuma 2 kalau mau ganti busi. Cukup kunci busi Vespa seperti ini. Kalian bisa beli di bengkel, misalkan bengkel motor biasa juga biasanya jual sih. Atau misalkan di bengkel Vespa terdekat kalian. Nah, kenapa harus di bengkel Vespa? Atau misalkan kenapa harus khusus Vespa? Karena busi itu ukurannya beda-beda. Ada yang bebek itu lebih kecil, biasanya yang bebek kayak Astrea, terus kayak C70 itu beda. Nah, Vespa tuh punya ukurannya sendiri. Nah, ini businya. Nah, businya tuh Vespa tuh ada 2, ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung Vespa kalian. Nah, kalau misalkan saya tuh Vespanya Super. Nah, Vespa Super ini ada yang pendek. Kalau Vespa Super itu pendek, tapi bisa juga dipakai yang panjang. Nah, kalau misalkan kayak Vespa PX itu panjang, Vespa Special itu pendek kalau nggak salah ya. Nah, setelah kita siapin nih, ini kalau nggak salah harganya cuma 20 ribuan lah, 20 ribuan, ini sekitar 10 ribu sampai 15 ribu. Ini saya mereknya NGK ya. Nah, lalu setelah kalian siapin businya, buka kap mesinnya. Buka kap mesinnya. Kalau Super bukanya di sini ya, nih kalian bisa dilihat di sini. Ini untuk Vespa Super dibukanya di sini. Kalau PX Series bukanya di sini. Tapi ya saya juga belum punya PX Series sih, jadi saya nggak tahu bukanya di sebelah mana. Cuman kalau Super di sini, Super Sprint dibukanya di sini. Oke, sekarang kita buka kapnya. Seperti ini. Nah, di mana letak businya? Letak businya ada di dalam sini. Nah, ini namanya tutup busi, cangklongan busi lah di sini ya namanya. Nah, ini sekarang kita buka. Nah, ini kita buka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini businya nih. Ini businya. Nah, bisa dibuka, bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu sekarang nih, kan ini ada bagian kecil, ada bagian besar. Nah, bagian besar ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini keras nih, kalau seperti ini keras. Untuk membantu kalian bisa menggunakan seperti ini nih, ditekan atau ditinju seperti ini. Nah, seperti ini ke arah kanan. Seperti itu. Ini untuk melepas ya. Nah, kita lepas. Kalau udah ngelepas pertamanya itu cukup keras, tapi kalau udah terputar akan lebih hampang. Nah, ini hati-hati karena biasanya kalau misalkan Vespa yang udah dipakai sejam terus mogok, terus kalian mau buka businya, hati-hati ini busi ini dalam keadaan panas ya. Jadi, nah ini nggak panas karena belum saya nyalain. Cuman kalau udah dinyalain pasti ini panas. Jadi kalian harus hati-hati. Pakai lap atau nunggu dingin dulu gitu. Nah, ini sekarang kita udah bisa pakai tangan dibuka. Nah, sesimpel ini. Nah, dibuka. Nah, seperti ini. Ini udah terbuka ya. Ini saya pakai busi yang panjang. Karena Super itu kalau nggak salah bisa pakai yang panjang atau yang pendek. Nah, saya juga mau ngasih tips nih. Busi yang bagus itu adalah busi yang warna yang putihnya tuh warna si keramik keramik businya itu berwarna merah bata atau berwarna seperti inilah. Berarti ini bagus. Kalau misalkan warnanya hitam seperti hitam basah, berarti kondisi mesin atau kondisi pengapian Vespa kalian itu agak sedikit bermasalah.
mulai dari pengapiannya atau setelan karburatornya itu kurang bagus lah. Yang bagus itu yang seperti ini. Atau yang lebih bagus itu yang warnanya merah bata seperti itu. Nah, saya juga mau ngasih tips lagi. Kalau misalkan kalian nggak bawa kunci, nggak bawa busi cadangan dan kondisi businya udah jelek, kalian bisa memecahkan si bagian keramik putih ini menggunakan tang. Seperti itu dipecahkan saja. Nanti sisanya ada batang. Ini kita nggak praktekkan karena nggak ada tang ya. Ini bisa dipecahkan dan bisa dipecahkan. Nanti ada tersisa batangnya, ada batang businya gitu. Nah, kalian bisa pasang lagi di situ. Tapi saya merekomendasikan itu hanya untuk sementara sampai kalian nunggu bengkel untuk beli busi baru lah. Tapi biasanya itu berjalan dengan baik sih kalau dengan cara cukup berhasil lah gitu. Jadi si Vespanya bisa nyala lagi gitu ya. Nah, lalu sekarang kita pasang lagi businya. Nah, ini saya udah nyiapin busi baru. Nah, tinggal masukin aja. Kita putar ke arah sebaliknya ya, ke arah kanan. Ke arah sini ya, berarti ke arah kiri. Nah, kita putar pakai tangan sampai agak keras. Cukup keras. Nah, lalu kita kencangkan dengan kunci businya seperti ini. Nah, kita kencangkan. Kalau masih hampang berarti belum kencang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah mulai agak keras. Tapi hati-hati, jangan nafsu juga gitu tenaganya karena bisa bikin selek gitu. Nah, ini yang penting sih. Yang penting cukup lah. Ini udah cukup keras dah. Menurut saya itu udah cukup. Nah, lalu kita pasangkan lagi si cangklongan businya, tutup businya seperti ini sampai ada bunyi drat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba nyalain mesinnya. Nah, sedikit tips lagi, busi bekasnya bisa kalian bersihin, jadi jangan dibuang dulu, bisa kalian bersihin dan kalian bisa taruh sewaktu-waktu. Kayaknya ini bisa perlu untuk cadangan nanti kalau emang benar-benar kalian nggak bawa busi baru gitu ya. Nah, udah itu, aku juga mau ngasih tips untuk mengecek pengapian atau koilnya tuh masih bagus apa enggak. Kalian bisa ngebuka ini. Jadi misalkan nih kalian mogok, terus kalian udah ganti busi tapi tetap mogok, kenapa ya? Misalkan kita juga bisa ngecek pengapian pengapian mesin atau si koilnya masih bagus atau enggak lewat sini. Ini dibuka seperti ini. Nah, dibuka seperti ini. Nah, ini kan bisa dicopot seperti ini. Nah, caranya kalian dekatkan pada besi seperti ini. Sekarang kita selah, deketin ke sini. Nah, tadi kan ada api tuh, ada sengatan listrik atau api. Nah, itu berarti koilnya masih bagus, seperti itu. Nah, berarti itu masih bagus. Nah, sekarang kita pasang lagi. Nah, itu cara untuk ngeceknya ya. Nah, kalau misalkan ini dari sini nggak keluar api, nah berarti itu ada permasalahan pada koilnya ya, atau bagian pengapian pada dalam mesin gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Nah, ini udah jelek ya, ini harusnya diganti. Harusnya diganti. Oke, sekarang kita pasang lagi. Ini juga udah copot tuh. Oke, sekarang kita pasang lagi. Nah, seperti itu. Oke, bisa nyalain tuh. Nah, sekian video kali ini, cukup singkat aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang belum bisa ganti busi.
Jangan lupa tonton video yang lainnya dan video sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye!